Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian tengah semester. Mata kuliah. Strategi pembelajaran dalam anak usia dini dengan dosen pengampu Bunda Ari Widyastuti MPD. Perkenalkan, nama saya Cucu Aila, NIM 18620501178, Program Studi PG PAUD Universitas Pancasakti Bekasi. Instruksi ujian tengah semester. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam pembelajaran, guru harus bisa mengkombinasikan berbagai model dan strategi pembelajaran. Jelaskan serta berikan contoh penerapan yang sudah Anda lakukan dalam proses belajar mengajar. Uraikan penjelasan Anda dalam bentuk video atau link. Dikumpulkan paling lambat pada tanggal 17 Mei 2024. Pengumpulan dikoordinir oleh Ketua Kelas. Dalam kesempatan ini, kolaborasi antara model dan strategi pembelajaran dalam anak usia dini ialah pembelajaran klasikal, pembelajaran kelompok dengan kegiatan pengaman, pembelajaran berbasis sudut kelompok, pembelajaran area, dan pembelajaran berbasis sentra. Pengalaman seorang guru yang secara utuh dan langkah-langkah yang ditempuhnya sampai anak mendapatkan pemahamannya dengan pengayaan beragam kegiatan menarik, bermakna, penuh eksplorasi, dan menanamkan keberanian dan tidak disalahkan. Kesemuanya ini dapat menggantikan dan membatasi kegiatan yang kurang bermutu seperti bersifat kertas, pensil, atau penugasan mewarnai gambar yang kurang mengembangkan kreativitas anak karena hanya sekedar untuk menghabiskan waktu dan peningkatannya hanya dalam penguasaan motorik halus saja, yang bisa diberikan dengan kegiatan yang lebih multiguna. Kesempatan anak untuk mengkomunikasikan dalam langkah prosesnya merupakan hal yang sangat berharga. Karena dengan begitu anak ditumbuhkan rasa bangga atas partisipasinya dan jelas merupakan kesempatan mengaktualisasikan diri sesuatu kebutuhan tertinggi yang dapat diraih seseorang. Perlu juga diwaspadai bagaimana seorang pendidik mengantarkan anak dengan strategi perilaku, bahasa tubuh, dan mengajukan pertanyaan yang menggugah dan mengundang anak untuk secara spontan mengungkapkan pengetahuannya. Di sini ada 3 elemen dan capaian perkembangan di kurikulum Merdeka Belajar. Elemen pertama yaitu agama dan budi pekerti. Elemen kedua, jati diri. Dan elemen ketiga, literasi STEAM. Capaian pertama, capaian pembelajaran dalam elemen agama dan budi pekerti. Pertama, anak percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2, anak membiasakan untuk menjaga kebersihan diri seperti mencuci tangan, menjaga kebersihan diri seperti mencuci tangan sebelum makan, setelah menggunakan toilet, dan setelah bermain di luar. Anak membiasakan untuk menjaga kebersihan tubuh seperti mandi 2 kali sehari, secara teratur, menyikat gigi 2 kali sehari, dan mengganti pakaian yang bersih. 4, anak memahami pentingnya menjaga kesehatan dengan cara mengkonsumsi makanan bergizi, minum air yang cukup, dan beristirahat yang cukup. Elemen kedua, jati diri, capaian perkembangannya. Pertama,
Anak dapat terlibat dalam kegiatan bermain bersama dan dapat menjalin pertemanan dengan guru dan teman sebaya. 2. Anak dapat mengidentifikasi tindakan yang baik dan tidak baik dalam hubungan sosial, seperti berbagi, membantu, mengantri. 3. Anak mengenal identitas dirinya, data diri, jenis kelamin, minat, bakat anak, sosial, agama, dan budaya. 4. Anak mampu mendeskripsikan ciri-ciri fisik yang dimilikinya. 5. Anak memiliki gambaran yang positif tentang dirinya untuk membangun kepercayaan diri. 6. Anak mengenal aturan yang berlaku di lingkungan rumah, sekolah, maupun lingkungan masyarakat. 7. Anak mengetahui sanksi yang didapat jika berperilaku tidak sesuai dengan aturan yang berlaku di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Elemen ketiga tentang literasi STEM. Capaian pembelajarannya. Pertama, anak dapat merespon secara tepat dalam komunikasi dua arah dan terlibat percakapan. 2. Anak mampu memusatkan dan mempertahankan perhatian terhadap arahan pendidikan atau informasi yang diberikan sebagai indikasi dalam kemampuan menyimak dan memahami. 3. Anak mengenal dan menyebutkan ciri-ciri diri sendiri, orang lain, dan dunia yang diobservasi melalui indera yang dimilikinya. 4. Anak merasa senang terlibat dalam berbagai macam aktivitas seni seperti bernyanyi, menari, melukis, atau menggambar, membuat patung, atau membentuk objek tertentu, membunyikan alat musik, bermain drama, bermain masak-masakan, dan lain-lain. Setelah kita menentukan elemen dan capaian pembelajaran, maka tentukanlah program tahunan dan semester. Di sini saya menentukan misalkan semester ganjil, tapi di sini saya cuma mengambil satu tema dari program tahunan tersebut. Pada semester ganjil ini, belajar dengan tema dan merencanakan tema, memilih tema, menentukan tujuan, mengemas program tema, alternatif kegiatan pembelajaran, dan evaluasi. Misalkan tentang tema duniaku. Di sini saya mengambil subtemanya makanan bergizi dan topiknya makanan pokok, jenis sayur, jenis buah, gizi seimbang, air yang sehat, makanan tradisional, menanam sayuran, dan kita menentukan alokasi waktu mingguan. Selain itu, kita juga harus menentukan materi dari tema dan subtema. Formatnya 1 ada nomor, 2 bulan, minggu, subtema, materi tentang makanan dan minuman yang baik dan minuman yang tidak baik. 6. Keterangannya, anak-anak membawa contoh makanan yang 4 sehat, 5 sempurna atau menu seimbang. Konsep kegiatan yang ditentukan dalam tema makanan yang bergizi, yaitu gizi seimbang, buah yang segar, sayuran yang higienis, karbohidrat, vitamin A, B1, C, dan D, protein, dan kalsium. Dan sediakan juga pertanyaan. 1. Mengapa harus mengkonsumsi makanan dan minuman sehat? Apa yang dinamakan gizi seimbang? Bagaimana mengenali buah yang segar? Siapa yang suka makan sayur?
termasuk protein ialah dan berapa kali kita minum susu dalam satu hari. Metode penerapan pelaksanaan belajar mengajarnya, saya menggunakan metode bercerita tentang makanan yang sehat dan bergizi menggunakan media gambar. 2. Makan bersama. 3. Bermain kartu huruf. 4. Mengenalkan jenis sayuran, buah-buahan. 5. Mewarnai kertas gambar. 6. Melukis. 7. Menyusun puzzle. 8. Bermain masak-masakan. 9. Eksperimen jus buah. 10. Mengajak anak ke kebun sayur dan buah. 11. Mengajak anak menanam padi ke sawah, menanam sayur di kebun, dan memancing ikan di kolam. Pelaksanaan belajar mengajarnya, 1. Guru menceritakan tentang pengaruh gizi terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. 2. Mengenalkan nama-nama benda atau makanan. 4. Sehat, 5. Sempurna dengan bernyanyi. 3. Ice breaking, melakukan permainan saling berkenalan dengan lagu dan gerakan untuk membuat anak-anak lebih akrab satu sama lain. 4. Aktivitas kreatif, mengajak anak untuk menggambar atau mewarnai gambar tentang kegiatan favorit mereka di rumah. 5. Mendengarkan cerita pengalaman anak tentang makanan dan minuman favoritnya. 6. Mengadakan permainan kartu gambar makanan kesukaan, permainan cerita berantai tentang kartu gambar yang dipegang anak. 7. Mengajak anak untuk bermain kolase gambar tentang kegiatan sehari-hari dengan menggunakan majalah, kertas warna, dan lem. Urayanya, saya mengambil beberapa indikator tentang makanan dan minuman yang bergizi. 1. Mulai terbiasa melakukan hidup bersih dan sehat. 2. Melakukan kegiatan yang menunjukkan anak mampu mengenali bagian tubuh yang harus dilindungi dan cara melindungi dari kekerasan, termasuk kekerasan seksual. 3. Mulai terbiasa mengkonsumsi makanan dan minuman yang bersih, sehat, dan bergizi. 4. Menggunakan toilet tanpa bantuan. 5. Melakukan pengukuran tubuh seperti badan, lingkar kepala, berat badan sesuai standar tinggi badan, dan lingkar kepala sesuai tingkat usia. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.